Selalu bersama dalam suka duka, berbagi segalanya. Di saat termenung, kau datang bawa ceria. Di saat ku bahagia, kau jaga penuh hatiku. Apapun kisahku, kamu ada untukku. Hanya kaulah sahabat sejatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Bella Tristiawati sebagai moderator, dan saya akan memperkenalkan rekan saya yang lainnya, yaitu ada Anita Rahayu, kemudian ada Cindy, kemudian ada Kamelia Rahma. Hai, aku Kamel. Leni Melania Lestari. Halo, saya Leni. Kemudian ada Muhammad Faris. Halo, saya Faris. Dan yang terakhir ada Putri Halimah. Hai, saya Putri. Di sini kami akan membahas mengenai sekolah pasar modal level 1. Nah, dalam materi yang akan kita bahas ini mengenai sekolah pasar modal level 1, kita akan membahas materi yang pertama terlebih dahulu mengenai investasi di pasar modal. Apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Contohnya itu dalam berinvestasi saham. Aset yang kita miliki itu ditanam dalam investasi saham, kemudian keuntungan yang diperoleh itu dapat berupa capital gain ataupun dividen. Dapat dilihat dari cycle berikut bahwasannya dalam berinvestasi, kita memerlukan dana yang akan diinvestasikan oleh wahana investasi, yaitu baik berupa saham, obligasi, ataupun reksadana yang memiliki tujuan dan jangka waktu yang berbeda-beda. Setiap individu yang mana akan memberikan keuntungan dan risiko berbeda-beda pula. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya Bella. Sekarang itu kita harus mengetahui apa sih pasar modal itu. Jadi di situ udah ada keterangan bahwa pasar modal itu adalah sebuah sarana untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama itu sumber pembiayaan. Jadi pasar modal ini sebagai salah satu alat sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, yaitu sebagai wahana investasi. Kenapa sih sebagai wahana investasi? Karena pasar modal ini adalah sebagai tempat atau wadah investasi bagi para investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan. Manfaat pasar modal yang ketiga ini yaitu sebagai tempat atau wadah untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Jadi pasar modal ini menjadikan salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang kelima atau yang terakhir itu sebagai lapangan pekerjaan. Jadi pasar modal di sini menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk yang bagian kedua, yaitu efek dan mekanisme perdagangan saham. Di sini, apa itu saham? Jadi pengertian saham itu sendiri adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan itu tersebut. Jadi minimal pembelian biasanya itu adalah satu lot. Biasanya satu lot itu adalah isinya ada 100 lembar saham. Lalu kita ke konsep dasar obligasi. Apa sih itu obligasi? Obligasi itu adalah surat utang jangka menengah panjang. Lalu
Surat ini dapat dipindah tangankan. Lalu surat utang obligasi ini berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Lalu materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Anita. Oke. Melanjutkan materi dari Saudara Kamelia. Selanjutnya yaitu konsep dasar reksadana. Nah, apa sih itu reksadana? Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB. Nah, NAB ini adalah nilai yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Jadi semakin meningkat NAB-nya per unit penyertaan satu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Kemudian next. Lalu ada indeks saham. Nah, apa tuh indeks saham? Jadi indeks saham itu adalah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Dapat berbentuk indeks saham individu maupun indeks kumpulan saham atau sektoral maupun non-sektoral. Nah, di non-sektoral ini ada 15 indeks saham, yaitu IHSG, LQ45, JII, MBX, DBX, Kompas 100, dan lainnya. Kemudian untuk di sektoralnya ada 10 indeks sektoral, agrikultur, mining, basic industry, miscellaneous industry, consumer good, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ada jadwal transaksi perdagangan. Ini ada pre-opening di hari Senin sampai Jumat dari jam 8.45 sampai jam 8.55. Anggota bursa dapat memasukkan order jual atau beli, namun tidak ada transaksi yang terjadi. Terus jam 8.55 sampai jam 9 itu berdasarkan harga order jual atau beli yang dimasukkan, sistem JATS akan menetapkan opening price saham. Selanjutnya ada trading season itu dari hari Senin sampai Jumat. Ada sesi pertama dari jam 9 sampai jam 11.30, buka lagi sesi 2 dari jam setengah 2 sampai 14.49. Setelah itu ada pre-closing dari jam 14.50 sampai jam 15. Itu anggota bursa dapat memasukkan order jual atau beli, namun tidak ada transaksi yang terjadi, sama karena udah pre-closing. Setelah itu dari jam 15 sampai jam 15.04 berdasarkan harga order jual atau beli yang dimasukkan, sistem JATS akan menetapkan closing price saham. Setelah itu ada post trading, itu di hari Senin sampai Jumat juga, dari jam 3:05 sampai jam 3:15. Order dimasukkan pada harga closing price dan transaksi terjadi berdasarkan time priority. Selanjutnya ada ukuran perubahan atau fraksi harga. Transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot, di mana satu lot sama dengan 100 lembar saham. Setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga atau tick size yang sudah ditentukan. Yang pertama itu ada kelompok kerja di bawah 200. Maksud dari kelompok kerja ini mungkin bisa dibilang range harganya ya. Range harga saham itu di bawah 200. Terus fraksi harganya ini bisa dibilang kenaikan sahamnya, kenaikan harga nilai sahamnya. Jadi kenaikan harga nilai sahamnya itu per Rp1. Jadi kalau misalnya ada kenaikan, ada misalnya harga saham itu di bawah Rp100, berarti 101, 102, 103, 104. Dan maksimum perubahannya itu sampai Rp10. Jadi kenaikan saham itu maksimal Rp10 atau penurunan saham itu. Selanjutnya ada kelompok kerja 200 sampai 500, kenaikannya per Rp2, terus maksimal perubahannya itu Rp20. Terus range harga 500 sampai 2000, fraksi harganya Rp5, maksimum perubahannya Rp50. Terus range harga 2000 sampai 5000 itu fraksi harganya Rp10 dan maksimum perubahannya Rp100. Selanjutnya di atas harga saham yang di atas 5000 itu fraksi harganya 25. Jadi kenaikannya bisa 5025, 5050 dan maksimal kenaikannya itu ada sampai 250. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Jadi selanjutnya ada auto rejection
auto rejection system. Karena harga saham yang cenderung berfluktuasi akibat adanya permintaan dan penawaran di pasar modal, maka Bursa Efek Indonesia mengeluarkan kebijakan auto rejection ini, yang mana fungsinya untuk mengurangi tingkat fluktuasi harga saham yang berlebihan. Permintaan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal secara otomatis akan ditolak untuk menghindari terjadinya manipulasi harga dan dengan menggerakkan harga saham secara berlebihan. Yang ada di bawah itu merupakan rincian auto rejection-nya. Jadi di sini jika range harga suatu saham itu berada di Rp50 sampai dengan Rp200, maka auto rejection atasnya itu 35% dan auto rejection bawahnya itu ini 7% ya. Jadi maksudnya auto rejection atas sama auto rejection bawah itu harga yang ini ya pakai harga acuan yang dari 50 sampai 200 ini. Jadi suatu saham yang ada di range ini nggak boleh harganya melebihi plus 35%. Maksudnya dari 50 perak naik ke 35%-nya dan nggak boleh turun sebesar minus 7%. Jadi nggak boleh turun lebih dari 7%. Kalau ada transaksi yang seperti itu, transaksinya otomatis dibatalkan. Begitu juga dari range harga selanjutnya yang dari 2.000 sampai 5.000 itu auto rejection atasnya 25%, auto rejection bawahnya 7%. Poin ketiga ini yang harganya lebih dari 5.000 itu auto rejection atasnya 20%, auto rejection bawahnya 7%. Pada saat hari pertama perdagangan saham IPO, auto rejection ditetapkan 1 kali dari persen batasan auto rejection harga sebagaimana dimaksud dalam tabel. Lanjut. Yang ketiga ada struktur pasar modal Indonesia. Lanjut. Ini bagannya ya. Jadi pasar modal itu diawasi oleh OJK. Di bawah pengawasan OJK terdapat BEI sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. Bersama BEI sebagai regulator pasar modal terdapat LKP atau Lembaga Clearing dan Penjaminan, yaitu KPEI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Terdapat juga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yaitu KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ketiga perusahaan ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perdagangan pasar modal. Pihak-pihak tersebut dikelompokkan ke dalam, yang pertama ada perusahaan efek, yang kedua ada lembaga penunjang, yang ketiga profesi penunjang, emiten, dan pemodal. Lanjut. Baik, untuk selanjutnya ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau yang biasa kita sebut dengan LPP, di mana perlu kita ketahui ada 3 poin. Tujuan dari pendirian LPP sendiri adalah untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Kemudian saham LPP sendiri dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, AB, perusahaan efek, badan administrasi efek atau pihak lain yang disetujui oleh BAPEPAM dan LK. Kemudian untuk LPP sendiri dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau yang biasa disebut dengan KSCI yang didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1998. Selanjutnya adalah lembaga clearing dan pinjaman atau yang biasa kita sebut dengan LKP. LKP sendiri juga ada 3 hal yang harus kita ketahui, di mana yang pertama tujuan pendiriannya adalah untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien, di mana mayoritas saham dari LKP sendiri wajib dimiliki oleh bursa efek, di mana LKP sendiri dikelola oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI yang didirikan pada tanggal 5 Agustus tahun 1996. Jadi sekian pembahasan dari teman-teman. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kita bawakan yaitu investasi di pasar modal memiliki efek dan mekanisme serta struktur dalam pasar modal Indonesia.
yang mana dengan berinvestasi pada pasar modal, baik berupa saham, obligasi, maupun reksadana, kita dapat memahami bagaimana menentukan strategi, menganalisa risiko, sampai dengan mendapatkan keuntungan atau return dari investasi yang akan meningkatkan jumlah uang kita. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sekolah pasar modal level 1. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan selalu bersama di dalam